Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, sahabat orang tua muda Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai? Mohon maaf, kali ini Civikus tidak sendiri ya, tapi Civikus mengundang seorang pengamat pendidikan ya untuk memberikan masukan kepada kita semua. Bagaimana cara kita mendidik anak kita agar anak kita itu memiliki karakter yang baik? Kenapa ini kami lakukan atau Civikus lakukan? Karena ya tersentak dengan kasus yang selama ini Anda dengar, Anda baca di sebuah media bahwa ada karakter anak yang cenderung amoral. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? Saya undang seorang pengamat pendidikan agar bagaimana eh, mendidik anak ini tidak salah arah ya. Ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Mari kita ikuti uh, nasihat atau pencerahan dari Teh Yanti. Silakan. Saya sih melihat dari sisi bahwa ini tuh disadari jadi masalah gitu ya, udah bergulir dan sudah memilih tadi diskusi kecil dengan siapa Mbak Dini Cokro itu menarik ya, karena itulah yang disadari kemudian di dalam rencana strategi Kemdikbudristek itu secara eksplisit menyebutkan visi dari Kemdikbud itu untuk menjadikan profil pelajar Pancasila dengan 6 ininya ya. Saya suka ini istilahnya apa, pokoknya intinya ada 6 gitu ya. Di dalamnya ada berkebinekaan global, ada apa sih keimanan dan ketakwaan dan sebagainya. Nanti kita lihat ininya. Intinya sekarang ini semua pihak di multi stakeholder di pendidikan ini menyadari betul bahwa ada masalah dalam pendidikan moral kita gitu ya, terhadap diri kita nih yang orang dewasa yang harusnya menjadi role model dalam moralitas bangsa, justru memberikan contoh-contoh yang membuat anak-anak kita kebingungan gitu untuk belajar yang mana sih sebenarnya yang perlu dirujuk gitu ya. Ketika anak-anak bingung, dia kan rasa ingin tahunya sangat tinggi sehingga segala cara dilakukan dengan ketidakpahaman karena tumbuh kembangnya ya, dalam hal ini masih usia anak gitu. Nah, apa ya, ini kerja keras yang luar biasa yang perlu dilakukan, karena amanat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar tentang Tripusat Pendidikan ini makin disadari bahwa inilah yang terpenting. Pendidikan madrasah pertama dan utama ya ada di keluarga, bukan ibu ya, karena ini bicara tentang keadilan gender di dalam pengasuhan. Saya sempat mengutip tahun 2021 kita dalam hal ini bangsa Indonesia berada pada posisi ketiga terburuk dengan ini ya, sebagai negeri tanpa ayah gitu ya. Nah, ini role model seorang ayah yang dirindukan oleh anak-anak, yang bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan apa ya, penjelasan yang logis gitu ya, yang lebih apa, dengan suaranya yang bariton gitu, yang lebih menenangkan gitu, itu tuh hilang karena para ayah banyak mencari di luar banyak mencari apa, ketenangan batinnya di luar rumah. Nah, ini yang bisa kita lihat fenomenanya, makin bawah jalur pendidikan tingkat pendidikan, makin hilang ayahnya gitu. Di PAUD, di SD itu hampir sulit menemukan ayah yang hadir di dalam pertemuan orang tua murid dan guru kelas misalnya. Tapi di SMP itu sudah mulai muncul, SMA sudah mulai muncul. Tapi munculnya itu ketika melihat apakah anak itu kemudian mengikuti tata tertib sekolah yang benar atau tidak gitu. Nah, di lain pihak, satuan pendidikan kemudian mengalihkan, mohon maaf ya Pak Irwan, mengalihkan gaya militer dalam pendisiplinannya gitu. Padahal dia bukan lembaga hukum gitu ya. Disiplin positif yang diterapkan di sekolah itu menakutkan, tapi di sisi lain jadi memberikan tantangan
kepada anak-anak untuk sengaja aja lah dilakukan, toh nanti juga dikeluarkan gitulah, seperti itu ya. Itu juga jadi catatan kami para saya fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak gitu ya, untuk melihat bahwa di dalam upaya menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak, tata tertib sekolah itu harus kembali dibongkar gitu ya. Menghilangkan kata sanksi itu masih sangat sulit karena di Kemdikbudristek sendiri itu belum dihilangkan gitu, sehingga semuanya posisinya segera mengambil jalan pintas, kekerasan dilawan kekerasan lagi kalau kayak gitu, bukan dilawan dengan pembinaan berkelanjutan. Padahal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tadi apa yang disebut oleh Mbak Sinta, saya setuju sekali ya. Anak apapun yang dia lakukan gitu ya, sesadis apapun kalau melihat webinar ini, obrolan ini gitu ya, anak adalah warga negara yang harus mendapatkan pembinaan, sehingga perspektif pelaku tindakan pidana itu kepada anak ditiadakan. Semuanya benar-benar perspektifnya korban. Ya, nah ini yang kami kawal di Satuan Pendidikan Ramah Anak, agar semua satuan pendidikan itu memiliki mekanisme penanganan yang clear, yang jelas, yang perspektif korbannya jelas, tidak hanya bicara untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada korban penyintas gitu ya, tapi juga memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku yang usia anak, yaitu korban juga gitu ya. Karena ini ada fenomena di beberapa tahun yang lalu, salah satu pegiat forum anak ternyata melakukan pedofil gitu ya, tapi di usia dia sudah mahasiswa gitu, dan ternyata korbannya banyak pegiat forum anak di beberapa daerah karena dia brilian gitu ya sebagai ini forum anak. Setelah ditelisik ternyata dia adalah penyintas gitu ya, penyintas yang kemudian pernah menjadi pelaku juga dan tidak mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan tadi. Nah sayangnya ya, saya sempat 3 tahun membantu Mensos terkait tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ternyata alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi penyintas gitu ya, bagi perspektif korban tadi, itu tidak sampai tuntas, hanya bisa negara itu hadir 2 minggu untuk membina. Terbayangkan, di sini artinya kita sebagai keluarga memiliki PR besar untuk membina sisanya, karena setahu saya sih kalau dia pernah menjadi korban, dia kemungkinan untuk menjadi pelaku lagi itu sangat tinggi ya, sehingga di beberapa negara maju pendidik, guru maupun tenaga kependidikan lainnya itu kalau terindikasi di dalam rekrutmennya itu pernah menjadi korban gitu ya, apalagi menjadi pelaku, itu tidak bisa menjadi pendidik ya, karena nanti dia kan berhadapan dengan anak, dikhawatirkan terjadi, dan memang kejadiannya seperti itu. Seperti dulu waktu hangatnya kasus JIS ya, itu kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan adalah dulunya korban gitu ya, yang tidak mendapatkan rehabilitasi sosial sampai tuntas gitu. Nah ini menurut saya tantangan terbesar kita, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta. Saya dengan Pak Irwan dan kawan-kawan menyadari betul tentang darurat parenting ini, sehingga kami menggelar apa yang kami sebut kultur parenting pagi ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Siapapun termasuk Mbak Sinta, Mas Kus bisa sharing di kultur parenting pagi ini gitu ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih khusus gitu ya, kita menyediakan apa yang disebut suluh keluarga, sekolah untuk keluhuran keluarga. Harapannya upaya kita bersama-sama menuju profil pelajar Pancasila itu justru disambut dengan antusias oleh keluarga-keluarga yang nantinya jadi lebih peduli terhadap pendidikan anak. Tidak ada resep untuk semuanya gitu ya, apapun yang kita lakukan selama demi kepentingan terbaik anak itu insya Allah akan menghasilkan kemajuan gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana kita menumbuhkan
kemauan ketika kita sendiri tidak paham bahwa ada misalnya 4 prinsip hak anak gitu ya, mulai dari non diskriminasi, nggak boleh dibeda-bedakan, nggak boleh dibanding-bandingkan gitu ya antara anak satu dengan yang lainnya, apalagi dengan anak orang lain gitu ya. Terus yang kedua, dari sisi saya suka ini, kepentingan terbaik anak itu selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan apapun gitu ya. Yang ketiga terkait hak hidup. Di sini untuk hidup itu anak kan perlu banyak persyaratan gitu ya di situ ya, mulai dari masa konsepsi sampai selesai usia anak sebelum ulang tahun ke-18, kelangsungan hidupnya dan tumbuh kembangnya. Dan yang keempat, hak anak untuk berpartisipasi, didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk yang keempat ini, kami di Keluarga Peduli Pendidikan itu beberapa tahun terakhir ini melakukan hal yang bisa diduplikasi oleh siapapun gitu ya. Saat ini ada 216 kepala dinas pendidikan yang siap untuk melakukan 6 langkah gembira menjadi keluarga peduli pendidikan. Intinya sih sebenarnya menyiapkan orang tua di rumah dan pendidik sebagai orang tua di rumah kedua anak-anak kita di sekolah itu lebih lekat dengan anak-anak kita, karena kita percaya betul gitu ya, ketika anak-anak merasa didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh, dia akan dengan sendirinya belajar untuk melindungi dirinya sendiri dan bisa hidup lebih bermartabat gitu ya. Kami mulai langkah pertama itu sudah menjadi gerakan di Hari Anak Nasional pada tahun 2018 di Surabaya, gerakan Papan Mimpi. Jadi yuk kita dengarkan anak-anak kita apa sih impian dia gitu ya, hari ini, setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau nanti ketika dia berkeluarga, atau nanti ketika dia seusia kita gitu ya. Setelah itu pastikan setiap hari para ayah, sekali lagi ya, terutama para ayah, sediakan waktu 20 menit saja gitu ya untuk mendengarkan anaknya bicara. Kalau kami sekarang untuk tahun ini mendengarkan anak membacakan buku favoritnya gitu dengan nyaring 15 menit dan 5 menit mengajak anak untuk membuat 5W1H, question are the answer. Biarkan anak-anak berkelana dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu, yang nantinya akan menggugah kita gitu ya. Nah, 20 menit yang memukau ini untuk anak usia dini memang ada penelitiannya ya, ini setara dengan 10 hari belajar akademik gitu. Nah, langkah berikutnya, pertemuan orang tua murid guru kelas itu sudah saatnya tidak lagi bicara soal uang atau soal angka gitu ya, tapi dengarkan anak kita impiannya apa sih yang membuat dia merasa lebih baik setiap harinya. Itu yang kita sebut obrolan pendidikan ramah anak di pertemuan orang tua murid guru kelas. Berikutnya ada di lingkungan, karena semua anak-anak kita gitu ya, di lingkungan yuk kita bantu TPPKK dengan dasawismanya, kita perkuat lagi rukun tetangga kita agar dalam pertemuan, paling tidak jangan pertemuan RTD, pertemuan dasawisma aja 10-15 keluarga siapkan agar anak-anak bisa bicara apa sih impian mereka tentang kesehatan di lingkungannya, keselamatannya, kesiapsiagaannya gitu. Itu kita sebut dengan orkestra, obrolan kesehatan, keselamatan, kesiapsiagaan terpadu ramah anak. Oke.